instruksi dari ketum nih, jadi harus diturutin dia. Katanya sambil mungkin karena kan tidak nyanyi itu kan gak cuma lagu Indonesia Raya, ada internasional juga, jadi tetap harus di ini ya. Tapi untuk Indonesia Raya mungkin akan saya komandoi dan semuanya kita nyanyi manual saja tanpa diiringi dengan iringan tersebut. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. ya untuk
Yang terakhir ya, saya masih mohon untuk tetap berdiri. Dan untuk yang terakhir, karena ini mungkin lagu baru kemarin kita buat ya, dan alhamdulillah Federasi GSPB dengan di kongres yang ke-6 ini sudah mempunyai mars yang kemarin itu sudah digubah oleh Bung Sulaiman dan saya juga. Jadi mudah-mudahan Mars GSPB ini juga bisa melekat dan menjadi penyemangat kita dalam berorganisasi. Dan saya juga memohon dukungannya buat dari semua tamu undangan juga untuk ikut bernyanyi, walaupun mungkin dari secara notasi belum hafal ya. Makanya kita akan sampaikan di slide juga. Oke, Bung Mamun, mungkin kita menyanyikan lagu Mars FGSPB.
silakan untuk para peserta menduduki bagian masing-masing. Harusnya tadi ibu itu di awal ya, lupa saya apa yang kurang itu. Ya, mungkin itu sekalian juga kita launching Mas FGSBB karena selama ini sampai Kongres ke-6 kita belum pernah mempunyai Mas gitu ya. Alhamdulillah di Kongres ke-6 ini kita sudah mempunyai Mas, alhamdulillah ya. Dan untuk selanjutnya mungkin ya sambutan yang pertama untuk sambutan dari Ketua Panitia untuk waktu dan tempat saya sediakan untuk Bapak Muhammad Rais. Wakil saya mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rasa syukur pada hari ini kami bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah, yang mana pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam rencana pelaksanaan Kongres ke-6 untuk Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh. Saya ucapkan juga kepada para tamu undangan, kepada peserta Kongres, kepada unsur-unsur panitia yang mana memang sampai dengan hari ini kami selaku ketua panitia selalu didukung, selalu disupport, selalu dibantu, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa duduk bersama, kita bisa melaksanakan Kongres ke-6 untuk Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh. Tidak lupa juga kepada pimpinan-pimpinan federasi yang mana memang selalu memberikan arahan, selalu memberikan bimbingan sampai dengan hari ini. Kami bersama-sama dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepada kami dan jajarannya. Alhamdulillah juga rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala, kami bersama-sama dengan kawan-kawan yang ada di sini dapat diberikan kesehatan, dapat diberikan kemurahan, dapat diberikan kelonggaran pada hari ini sehingga kita bersama-sama bisa hadir di sini. Syukur alhamdulillah. Salawat serta salam tidak lupa kita berikan Nabi kita besar Muhammad SAW, yang memang dari itulah kita bersama-sama kita mendapatkan mungkin sedikit ajaran atau tuntutan. Tidak lupa juga kita sampaikan kepada mungkin pengelola villa yang mana memang kami bersama-sama dengan panitia meminta dan memohon untuk dapat melaksanakan kongres pada hari ini di tempat yang seperti ini. Ya, kita rasa syukur kita bahwa mudah-mudahan di tempat ini Kongres Federasi GSBB ke-6 mendapatkan kelancaran, mendapatkan kemurahan, serta mendapatkan sebuah program agenda organisasi yang pasti lebih baik. Kami panitia mengucapkan minta maaf bila mana dalam persiapan atau rapat-rapat yang kita lakukan dengan para pimpinan-pimpinan basis, yang mana dalam rapat tersebut pasti ada ketidaksukaan atau dalam persiapan kita juga selalu melakukan hal yang tidak sesuai. Mungkin itulah dalam diskusi kita. Saya juga minta maaf bila memang dalam rapat-rapat sampai akhirnya kita hari ini bisa melaksanakan ada satu kesalahan. Tidak lupa lagi kepada pimpinan-pimpinan basis yang mana mensupport kami sebagai panitia hari ini. Keinginan harapan bahwa Kongres ke-6 kita akan laksanakan dengan bersama-sama, dengan agenda bersama, dengan seragam bersama. Kita hari ini dapat diciptakan. Kita aplaus kepada pimpinan basis. Selanjutnya mungkin kami selaku panitia bila memang ada dalam nanti pelaksanaan atau tempat atau
sampai dengan jamuan, mungkin kalau bahasa kita jamuan, ada kekurangan, kami selaku panitia mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada pimpinan federasi, bila memang ada satu kesalahan yang mendapat atau yang sengaja atau tidak disengaja kita lakukan dalam persiapan kongres sampai dengan pelaksanaan hari ini, saya selaku ketua panitia mohon dibukakan pintu maaf dan tolong dibukakan ajaran atau evaluasi untuk kami. Kami siap untuk menerima itu. Siap panitia kongres hari ini kita dievaluasi. Selanjutnya mungkin tidak banyak yang kita sampaikan. Rasa syukur dan rasa terima kasih pada hari ini. Saya selaku ketua panitia kongres berharap pelaksanaan kongres Federasi GSPB yang ke-6 dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dilaksanakan dengan demokrasi. Nanti akhirnya dalam pemilihan terakhir yang akan kita harapkan, kita bersama-sama akan melakukan dengan baik, tidak adanya kontroversi. Demokrasi sudah biasa, koalisi sudah biasa, tetapi harapan kita apapun nanti yang diputuskan dalam pemilihan, kita berharap kita sama-sama melaksanakan dengan baik. Jangan kalau kita pemilu di luar, ya suami sama istri karena berbeda partai akhirnya gontok-gontokan. Kita nggak mau. Kita hari ini saya tahu basis-basis dari rumah sudah merekomendasikan siapa yang akan dipilih jadi ketua federasi. Tetapi dalam rapat ini, dalam kongres hari ini, siapapun nanti yang terpilih, kita harus hargai dan harus hormati. Selama proses kongres, kita berharap tidak adanya kisruh, tidak adanya huru-hara, selalu mentaati dan mengikuti tata tertib yang nanti kita akan tetapkan dan kita akan diskusikan bersama. Setuju? Siap tertib? Siap. Hidup buruh? Hidup. Ya, itu kurang lebihnya. Terima kasih. Saya sebagai panitia mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Rois ya sebagai ketua panitia Kongres ke-6 Federasi GSPB ini. Untuk selanjutnya mohon kesediaannya untuk Ketua Umum Federasi GSPB Bapak Cecep untuk sekali juga nanti membuka Kongres ke-6 GSPB. Silakan waktu dan tempat. Diri juga apa-apa kan. Ya, tes, itu kan? Tes. Sama. Tadi tes sama kasur. Atau bukan ngomong itu. Itu habis ada Tes. Ya, terima kasih Bung Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan semua. Sebelumnya, hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Semangat kita adalah semangat kaum buruh, semangat pas pekerja, semangat perlawanan. Dan hari ini luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan panitia dan yang lain-lainnya yang sudah bisa menyelenggarakan acara Kongres ke-6 GSPB, dan ini luar biasa, cukup meriah dan cukup memberikan motivasi karena teman-teman kayak semangat semua di hari ini, penuh dengan energi perubahan, energi semangat untuk coba terus bertahan, terus meningkatkan kualitas kaum buruh dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Yang pertama-tama yang saya hormati tamu undangan yang hari ini hadir, terima kasih banyak. Ada Mas Parno hari ini sebagai Ketua Partai Buruh DPW Jawa Barat, juga sebagai Ketua DPW SPNI Jawa Barat. Bung Oncom, Sekjen, terima kasih atas kehadirannya. Bung Oncom mewakili KPPI, dan Bung Beb
sebagai nanti dia sebagai aliansi perak bicaranya nanti sebagai aliansi perak, ada Bung Agus dari SGBN yang hadir, kawan-kawan sebut Bung Andi dan kawan-kawan, terima kasih banyak kehadirannya. Suatu kehormatan semua hari ini kawan-kawan bisa hadir, menjadi satu kebanggaan buat kami sebagai federasi GSPB sudah bisa dihadiri oleh kawan-kawan. Itu menandakan bahwa bagaimana memang kita membangun satu persatuan sesuai dengan moto kita, yaitu perkuat solidaritas, perluas kekuatan untuk menuju kelas pekerja yang berkuasa. Karena dengan kekuasaan itulah kita akan bisa merubah segala-galanya. Di Kongres ke-6 ini, saya sangat berharap ada lahirnya satu generasi-generasi baru, satu bibit-bibit unggul yang memang sudah kita cetak dari awal, dan ini bisa menjadikan satu regenerasi yang baik, menjadi satu motivasi bahwa bicara organisasi serikat pekerja harus kita bisa menciptakan satu kader-kader baru yang militan, kader-kader baru yang punya motivasi, yang punya semangat perubahan. Karena saya yakin kawan-kawan yang hadir hari ini, kawan-kawan ketua-ketua basis, tidak lupa juga saya salam hormat buat ketua-ketua basis yang hari ini hadir. Saya yakin luar biasa capek juga kawan-kawan mengkonsolidasikan di bawah untuk persiapan kongres, dan hari ini adalah momentum bagaimana ketua-ketua basis hari ini menentukan satu arah organisasi ke depan, supaya ke depan ini bukan satu hal yang mudah. Ke depan ini bukan satu hal yang mudah, di mana kelas pekerja hari ini ditempa dengan satu serangan yang sangat luar biasa, satu serangan yang memang kita terus melakukan perlawanan. Ketika bicara Omnibus Law, perlawanan kita dengan Undang-Undang Nomor 6, hari ini bicara regulasi yang juga menindas pada kaum buruh, di mana situasi hari ini banyak juga terjadi PHK karena Undang-Undang Nomor 6. Dengan kongres ini setidak-tidaknya kita bisa menghasilkan satu strategi taktik perlawanan ke depan, bagaimana menyiasati itu, bagaimana kita menjalin satu persatuan yang kuat, menjalin satu ikatan yang kuat antar sesama organisasi, antar sesama buruh. Karena dengan kekuatan itulah kita bisa minimal kita mempertahankan apa yang memang menjadi satu hak untuk kaum buruh. Karena bicara organisasi hari ini, tadi Mas Marno sebagai ketua DPW SPM Jawa Barat bilang, hari ini ketika bicara satu organ itu sangat tidak, satu aksi kecil dengan satu organisasi itu tidak dipandang oleh rejim hari ini. Bahkan kemarin kita melakukan aksi mobilisasi besar-besaran dengan kekuatan 3 kekuatan besar, itu pun hari ini tidak menjadikan goyah rejim hari ini untuk bisa merubah atau mengabulkan apa yang kita inginkan. Salah satunya adalah ketika kita mengawal putusan MK terkait uji formil Undang-Undang Nomor 6. Itu sebuah aksi yang luar biasa. Ada gebrak dengan seluruh elemen di bawah, ada partai buruh dengan semua elemen di bawah, ada juga ASB yang juga elemen seluruh buruh yang di bawah. Tapi itulah rejim hari ini. Maka jawabannya adalah satu, kawan-kawan. Satu, yaitu kita harus berkuasa. Hari ini kita harus berkuasa. Karena ekstra parlemen, perjuangan jalanan adalah memang menjadi ciri khas kaum-kaum. Bahwa ketika kita masuk pada kancah-kancah demokrasi, pada kancah-kancah demonstrasi, bahwa perjuangan aksi massa itu adalah menjadi ciri khas kaum buruh, dan tidak bisa dilepaskan dari apa yang menjadi program atau menjadi satu gerakan kaum buruh. Tapi tidak cukup dengan itu, kawan-kawan. Karena ketika kemarin kita bicara perjuangan Omnibus Law, ada berapa teman kita yang dipenjara, ada berapa teman kita yang meninggal, ada berapa finansial yang kita habiskan. Ketika rejim berkuasa tidak berpihak pada kaum buruh, maka itu hanya menjadi perlawanan di jalanan. Tidak bisa merubah satu mekanisme sistem yang dibangun oleh kapitalisme yang hari ini berkuasa. Maka hari ini GSPB dengan kawan-kawan, termasuk SPMI, termasuk teman-teman SGBN, mungkin nanti ke depan juga teman-teman yang lain akan bergabung, dengan membangun kekuatan bersama, yaitu kekuatan partai buruh, kita akan siapkan kader-kader kita untuk berkuasa. Semangat kawan-kawan semua. Ada Bang Barek hari ini yang akan kita jadikan caleg Dapil 2. Ada Bung Solihin yang di provinsi, ada Bung Oncom yang nanti akan juga di DPRD Kabupaten. Dan orang-orang ini akan merubah nanti
nanti ketika sukses masuk menjadi dewan, tanggung jawab mereka untuk bisa merubah regulasi. Dan kita doakan semua kawan-kawan ke depan GSPB tambah jaya, GSPB tambah kuat, kawan-kawan juga bisa masuk menjadi anggota legislatif, dan itulah menjadi cita-cita besar kita di GSPB. Semangat kawan-kawan. Dan untuk kawan-kawan panitia, saya juga ucapkan terima kasih telah bisa menyelenggarakan ini. Saya yakin teman-teman panitia hadir dari kemarin dan ini kelelahan yang sangat luar biasa. Tapi yakinlah bahwa apa yang kawan-kawan panitia lakukan itu adalah semata-mata untuk bagaimana organisasi ini bisa berjalan, bagaimana organisasi ini bisa terus melakukan satu perlawanan yang besar terhadap kapitalisme yang hari ini menekan kawan-kawan semua. Terima kasih, tidak bisa banyak saya sampaikan karena nanti akan banyak yang akan juga menyampaikan pandangan-pandangannya, terutama teman-teman dari undangan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Kongres GSPB yang ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2023. Oke, terima kasih untuk Ketua Umum kita GSPB yang sudah memberikan sepatah dua patah katanya untuk memberikan semangat kita semuanya. Jadi saya diri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang sebenarnya belum sejahtera. Kalau kita sudah sejahtera, mungkin anggota-anggota kita hari ini lagi pada ngopi-ngopi di Starbucks. Faktanya kita semua berkumpul di sini, dan saya setuju dengan statementnya Bung Iqbal. Semakin banyak Bung Iqbal Presiden Partai Buruh ya, semakin banyak orang baik berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang baik, maka mereka akan mencatat setiap pojok itu. Amin ya, amin ya, amin ya, amin ya. Tapi nggak perlu sampai dicatat, menurut saya. Kita berkumpul membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan tentang kesejahteraan bagi rakyat, bagi kelas buruh, bagi kelas pekerja, itu suatu hal yang memang luar biasa. Karena saya yakin setiap kita bicarakan, setiap kita diskusikan, maka akan menghasilkan hal yang baik juga untuk kesejahteraan kaum buruh. Nah, maka penting agenda-agenda atau momentum-momentum penting seperti kongres, rapat kerja nasional, rapat pleno, rapat presidium, konsolidasi rakyat, konsolidasi bersama warga dan seterusnya, itu terus harus kita lakukan kawan-kawan sebagai pendidikan politik kita, sebagai edukasi politik, sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat Indonesia agar semua mau berjuang bersama-sama dengan kelas pekerja, agar kita bisa merubah kembali tatanan masyarakat kapitalisme yang menyengsarakan rakyat, agar kemudian kita bisa hidup sejahtera. Intinya di situ poin. Nah, saya hanya ingin sedikit merefleksikan perjalanan kita Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia bersama kawan-kawan GSPB yang hari sedang menggelar kongres, bahwa kita punya kontribusi yang cukup besar untuk melahirkan gerakan, melahirkan satu alat persatuan dan alat perjuangan untuk kelas pekerja yang hari ini sudah hadir di depan mata kita, yaitu Partai Buruh. Dulu mungkin zaman-zamannya Bung Boing, Bung Leman atau senior-senior kita yang dulu, itu setiap hari mendiskusikan bagaimana kita merubah tatanan kapitalisme, bagaimana kita berkuasa untuk mensejahterakan rakyat. Satu-satunya cara yang membangun alat politik. Tapi berulang kali di tengah rezim yang otoriter, di tengah rezim Orde Baru, para senior kita gagal untuk membangun partai politik alternatif yang kemudian menjadi alat persatuan dan perjuangan bagi gerakan rakyat. Dan alhamdulillah atas berkat persatuan kita, persatuan, maka kita tidak lagi memandang warna bendera, kita tidak lagi meninggikan eksistensi organisasi kita masing-masing, tapi kita meletakkan pada prinsip persatuan, di mana
kita mencari kesamaan-kesamaan dan meminimalisir perbedaan-perbedaan. Itu prinsip persatuan yang harus kita jaga. Dan disitulah kemudian perkembangan bagi saya ya, perjalanan KPBI dari mulai nggak usah jauh-jauh lah 2012 ketika kawan-kawan guru pabrik dan sebagainya, kita mendapatkan banyak manfaat. Di situ bisa menghapuskan outsourcing, bisa mengangkat derajat kawan-kawan status kerjanya dari PKWT outsourcing sampai menjadi karyawan tetap. Dan itu satu perjuangan dari gerakan buruh pada saat itu. Dan satu tahapan yang saya lihat, saya amati, ada peningkatan kesadaran politik di gerakan buruh. Yang tadinya kalau kawan-kawan lihat misalkan atau di setiap momentum-momentum besar kayak begini, isunya dianggap cuma soal normatif. Kalau nggak cuma upah, ya outsourcing atau cuti atau union, kebebasan berserikat. Tapi sejak kita kemudian mengkonsolidasikan diri tanpa memandang warna bendera tadi, kita memberanikan diri bertemu dengan Bung Iqbal KSPI, kita memberanikan diri bertemu dengan Andi Gani Mawea dari KSPSI, kita memberanikan diri ketemu dengan KSBS yang dipimpin almarhum Bung Mukhtar dan kawan-kawan yang lainnya. Sekarang 11 unsur itu menyatu kalau menjadi partai politik. Dan proses perkembangan itu menurut saya satu proses sejarah yang nggak bisa kita lupakan, yang nggak bisa kita anggap remeh. Karena apa? Karena peningkatan kesadaran politik itu lahir dari kekecewaan gerakan buruh dan gerakan rakyat terhadap rezim yang berkuasa, terhadap kekuatan politik oligarki yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya, yang hanya mementingkan kepentingan bisnisnya. Dia hanya kemudian mengatur regulasi untuk memberikan karpet merah kepada kaum pemodal. Mereka hanya memberikan kemudahan-kemudahan berinvestasi, memasukkan investasinya ke Indonesia, kemudian mengeksploitasi sumber daya alam kita, mengeksploitasi sumber daya manusia kita, mengeksploitasi tenaga buruh. Dan itu terus yang dilakukan. Mau sampai kapan kita hanya berpasrah diri? Nah sekarang kita sudah masuk tahun politik. Maka saya rasa kita nggak bisa berdiam diri lagi, kita nggak bisa berpasrah diri, kita nggak bisa hanya ngurusin soal normatif yang perjuangan ekonomis. Maka perjuangan ekonomis itu harus kita tingkatkan menjadi perjuangan politik. Dan di momentum ini, di kongres ini, saya berharap kawan-kawan GSPB juga turut menyusun strategi pemenangan agar kader-kader GSPB kemudian ada yang bertarung sampai kita menang, sampai partai buruh bisa tembus 4% parliamentary threshold, sehingga ada perwakilan kita yang berbicara tentang upah di parlemen, sampai ada kader kita yang berbicara tentang penolakan outsourcing di parlemen, sampai ada kader-kader kita berbicara tentang jaminan kesejahteraan, jaminan sosial di parlemen. Yang selama ini hanya mereka rebut-rebutan soal proyek aja, soal anggaran, politik anggaran dan sebagainya, tapi tidak ada yang berbicara serius tentang kesejahteraan rakyat. Nah itulah yang harus kita kombinasikan kawan-kawan. Maka strategi perjuangan kita yang hanya mengandalkan tadinya ekstra parlemen itu harus dikombinasikan dengan perjuangan parlemen. Inilah formula yang seharusnya kita rumuskan dari lama agar apa? Agar bisa sinergis. Sehingga saya berharap dari kawan-kawan nanti yang maju, kawan-kawan yang nyalek itu bisa merubah paradigma masyarakat kita. Yang hari ini hanya berpikir orientasinya uang. Yang hanya hari ini berpikir kalau seandainya ada anggota dewan, calon anggota dewan datang ke masyarakat, ke konstituennya, dia pasti akan berpikir saya akan dapat apa? Saya akan terima sembako atau terima amplop. Nah disinilah tantangan kita kawan-kawan. Jadi nanti Bung Barek kalau turun, kita harus tegas. Kita menolak yang namanya money politik. Kita akan sampaikan bahwa sedari awal kita tidak memberikan janji-janji surga. Kita bukan elit-elit politik yang selama ini hanya menjanji-janjikan, tapi tidak ada kerja konkret untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kita inginkan adalah mengajak masyarakat berjuang bersama kita untuk kembali merebut hak dasar kita sebagai warga negara yang selama ini dikangkangi oleh elit politik, yang dikangkangi oleh oligarki, diabaikan oleh negara. Nah itulah yang kemudian harus dilakukan sama kawan-kawan.
Jadi tidak perlu khawatir karena survei membuktikan, ya, kayak di kuis gitu ya, survei membuktikan 75% masyarakat kita itu kecewa terhadap kinerjanya anggota dewan. Tapi ini menjadi paradoks karena anehnya 80% anggota dewan yang kemarin itu terpilih lagi di pemilu berikutnya. Nah ini kan jadi nggak sinkron nih. Nah itu menjadi PR kita. Apa yang salah? Apakah kesadaran politik konstituen atau masyarakat kita belum sampai tahap politiknya, atau memang sistemnya yang diatur tidak membolehkan atau memberikan ruang bagi caleg-caleg alternatif untuk maju memperjuangkan hak rakyat? Nah, ini perlu kita bongkar kawan-kawan. Jadi itu harus diberikan edukasinya kepada masyarakat. Kita harus sampaikan kalau mau ngetes mana orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, maka harus dilihat kerja konkretnya di tengah-tengah masa. Ketika kawan-kawan di PHK, ada nggak si calegnya di situ? Ketika kawan-kawan kesulitan mendapatkan jaminan sosial atau jaminan kesehatan, masuk rumah sakit ditolak, ada nggak relawan atau si calegnya itu di tengah-tengah masyarakat? Ketika ada anak-anak yang kesulitan bekerja menjadi pengangguran, ada nggak caleg yang kemudian berada di tengah-tengah masyarakat yang menganggur? Maka hal-hal itu harus kita berikan kesadaran sehingga kita menginginkan masyarakat di Kabupaten Bekasi khususnya ya, itu juga punya harapan terhadap masyarakat atau imajinasi terhadap Kabupaten Bekasi ke depan mau seperti apa. Nah jadi kita ingin memberikan gambaran jangan sampai kemudian kekecewaan itu balik lagi ke masyarakat. Kalau tidak mau balik lagi ke masyarakat, maka berikan jalan kepada caleg-caleg alternatif ini untuk berjuang mati-matian melindungi hak dasar rakyat Indonesia. Saya pikir terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul kalau kita nggak yel-yel, KPBI Bangkit, lawan, hancurkan tirani. Bangkit, lawan, hancurkan tirani. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung. Sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Umum GSPB Bung Cecep beserta jajaran pengurus yang lain. Yang saya hormati